Di awal Mei 2025, Indonesia dikejutkan oleh langkah tak terduga dari Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Ia mengeluarkan surat telegram yang memerintahkan pengerahan personel TNI untuk mengamankan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Ini adalah pertanda besar. Langkah ini sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor yang selama ini tertunda akibat ulah oknum elit. Pertanda ini telah lama dinanti rakyat Indonesia dan membuat para elit korup ketar-ketir. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dengan melibatkan TNI untuk mengamankan kejaksaan, pemerintah menegaskan tidak akan mentolerir gangguan terhadap proses hukum. Pemerintah siap mengambil tindakan tegas untuk memastikan stabilitas dan keamanan lembaga penegak hukum. Ini adalah era baru di mana koruptor tidak hanya ditangkap, tetapi juga dimiskinkan. Sebelum kita mengupas lebih dalam, mari tulis doa dan harapan kita untuk negeri ini di kolom komentar. Bagi saudara-saudara Muslim, jangan lupa menuliskan sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Syah Imran Hossein, seorang pakar eskatologi dari Trinidad dan Tobago, memprediksi Indonesia sebagai tempat paling tepat untuk disinggahi menjelang akhir zaman. Beliau menggambarkan Indonesia sebagai negeri dengan penduduk yang memiliki kemurnian hati, tercermin dari senyuman alami mereka di tengah kemakmuran palsu yang ditawarkan oleh para dajjal. Indonesia menawarkan kehidupan penuh keberkahan. Peristiwa besar ini ditandai dengan musnahnya para koruptor serta terwujudnya ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mengapa seorang cendekiawan dunia seperti Syah Imran Hossein melihat Indonesia sebagai tempat perlindungan di akhir zaman? Yang lebih mengejutkan, Indonesia mengguncang dunia dengan munculnya tokoh seperti Deddy Mulyadi. Kebijakannya kelak akan menjadi contoh bagi pemimpin dan kepala daerah di seluruh Indonesia. Dalam tradisi Sunda, Uga Wangsit Siliwangi menyebutkan bahwa akan datang masa di mana rakyat menderita karena hilangnya pemimpin sejati. Namun, akan muncul pemimpin dari arah barat yang dipandu oleh kekuatan gaib dan para leluhur. Pemimpin ini akan membawa tatanan baru berlandaskan kearifan lokal, spiritualitas, dan keadilan sosial. Deddy Mulyadi dengan konsistensinya menjaga budaya Sunda, merawat nilai-nilai tradisi, serta kedekatannya dengan Wong Cilik menunjukkan tanda-tanda sebagai seorang bocah Angon, sebagaimana diisyaratkan dalam filosofi Prabu Siliwangi. Bocah Angon bukan sekedar pengembala, melainkan penjaga dan pembimbing rakyat kecil. Dengan ketekunan dan kerendahan hati, ia mampu memanggil kembali energi leluhur untuk membimbingnya. Dalam sudut pandang spiritual, kemunculan Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang diramalkan leluhur untuk membawa perubahan besar di Indonesia, yang kemudian akan diikuti oleh para kepala daerah di seluruh negeri. Dalam perspektif spiritual dan budaya Nusantara, khususnya falsafah Jawa, ungkapan Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo, menggambarkan cita-cita luhur tentang tatanan masyarakat yang makmur, tentram, dan sejahtera. Pertanda menuju keadaan ini dapat dilihat dari beberapa ciri berikut. 1. Kelimpahan sumber daya alam dan keseimbangan ekologis. Gemah Ripah Loh Jinawi secara harfiah berarti tanah yang subur dengan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan yang melimpah. Ciri ini tercermin dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil, di mana hasil bumi dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Keseimbangan ekologis dijaga melalui praktik pertanian ramah lingkungan, konservasi hutan, dan pelestarian sumber daya laut. Tanda-tanda ini sudah mulai terlihat di Indonesia saat ini. 2. Kehidupan sosial yang harmonis dan gotong royong. Nilai-nilai seperti silih asah, silih asih, silih asuh dalam budaya Sunda dan Jawa menekankan pentingnya saling mengasah, mengasihi, dan mengasuh. Ciri ini terlihat dalam masyarakat yang menjunjung tinggi gotong royong, toleransi antar umat beragama, dan solidaritas sosial yang kuat. Gejala musnahnya intoleransi di Indonesia menjadi salah satu tandanya. 3. Tata kelola pemerintahan yang adil dan transparan. Toto Tentrem Kerta Raharjo menggambarkan tatanan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera. Ciri ini tercermin dalam pemerintahan yang menjunjung keadilan sosial, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kebijakan publik dirancang untuk kesejahteraan bersama, bukan kepentingan segelintir elit penguasa. 4. Keseimbangan spiritual dan material.
Kemakmuran sejati tidak hanya diukur dari kekayaan materi, tetapi juga dari kedamaian batin dan kehidupan spiritual yang seimbang. Ciri ini terlihat dalam masyarakat yang menghargai nilai-nilai spiritual, menjaga hubungan harmonis dengan alam, dan menjalani kehidupan sederhana namun bermakna, seperti yang telah dicontohkan oleh Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. 5. Pelestarian budaya dan kearifan lokal. Penghargaan terhadap budaya dan kearifan lokal merupakan ciri penting menuju masyarakat Gemah Ripah Loh Jinawi. Ini tercermin dalam pelestarian bahasa daerah, seni tradisional, adat istiadat, dan sistem pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tanda-tanda ini ditunjukkan dengan runtuhnya budaya asing yang mencoba mengikis budaya leluhur, serta terbongkarnya kedok oknum yang memalsukan sejarah dan leluhur bangsa. 6. Pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Kemakmuran yang merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa kesenjangan mencolok antara perkotaan dan pedesaan merupakan indikator penting. Program pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kelompok marginal menunjukkan komitmen menuju keadilan sosial, di mana setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi untuk mencapai hidup yang layak. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang menuju era keemasan yang telah lama diramalkan. Langkah pengerahan TNI untuk mengamankan kejaksaan, komitmen pemberantasan korupsi oleh Presiden Prabowo, serta munculnya pemimpin berakar pada kearifan lokal seperti Kang Deddy Mulyadi, menegaskan bahwa Indonesia berada di jalur kebangkitan. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan spiritualitas, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi dunia dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Apakah kita siap menjadi bagian dari kebangkitan besar Nusantara yang telah lama dinantikan? Hari ini, kita berdiri di persimpangan sejarah yang agung. Indonesia, negeri Zamrud Khatulistiwa yang kaya akan budaya, spiritualitas, dan keberkahan, sedang melangkah menuju era keemasan yang telah lama diramalkan oleh leluhur kita. Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi, pengerahan personel TNI untuk mengamankan kejaksaan, serta munculnya pemimpin-pemimpin visioner seperti Kang Deddy Mulyadi yang berpijak pada kearifan lokal adalah bukti nyata bahwa Nusantara sedang bangkit. Ini bukan sekadar perubahan, melainkan kebangkitan jiwa bangsa yang telah lama terpendam, menanti waktu untuk bersinar di cakrawala dunia. Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kertoraharjo bukan lagi sekadar cita-cita, tetapi visi yang kini mulai terwujud. Kita melihat tanda-tanda ke arah itu, pemerintahan yang berpihak pada keadilan, pengelolaan sumber daya alam yang lestari, masyarakat yang harmonis dengan semangat gotong royong, serta pelestarian budaya yang menjadi jati diri bangsa. Namun, kebangkitan ini bukanlah tanggung jawab segelintir orang di pemerintahan atau para pemimpin daerah. Ini adalah panggilan bagi setiap anak bangsa, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, untuk turut serta menjaga dan memajukan warisan leluhur. Kita diajak untuk merenung. Apakah kita telah berkontribusi cukup untuk negeri ini? Apakah kita telah menjaga nilai-nilai luhur seperti silih asah, silih asih, silih asuh dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita telah menjadi teladan bagi generasi mendatang dengan menjunjung toleransi, kejujuran, dan cinta kepada tanah air? Kebangkitan Nusantara bukan hanya tentang kemakmuran materi, tetapi juga tentang kedamaian batin, keseimbangan spiritual, dan harmoni dengan alam semesta. Saudara-saudara, mari kita jadikan momen ini sebagai titik tolak untuk memperkuat tekad. Kita adalah pewaris semangat Prabu Siliwangi, Raden Fathahillah, Sultan Agung, dan para pahlawan yang telah menabur benih keadilan dan keberanian. Kini, saatnya kita memetik hasilnya dengan kerja keras, doa, dan keikhlasan. Dukunglah langkah pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang adil dan transparan. Rawatlah budaya dan kearifan lokal sebagai perekat persatuan. Dan yang terpenting, jadilah bocah angon di lingkungan masing-masing, pembimbing dan penjaga bagi sesama, dengan hati yang tulus dan rendah hati. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi mercusuara dunia.
Negeri yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Dunia tengah memandang kita, sebagaimana yang pernah disampaikan Syekh Imran Hussein, bahwa Indonesia adalah tempat perlindungan di tengah gejolak akhir zaman. Mari kita buktikan bahwa prediksi itu bukan isapan jempol, tetapi kenyataan yang kita wujudkan bersama. Sebagai penutup, marilah kita panjatkan doa kepada Gusti Allah yang Maha Kuasa, agar bangsa ini senantiasa berada dalam lindungannya. Mari kita gaungkan mantra leluhur sebagai wujud syukur dan komitmen kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Ono sengkolo teko wetan. Tinulak bali mengetan. Rojo iman selamat. Ono sengkolo teko lor. Tinulak bali mengalor. Rojo iman selamat. Ono sengkolo teko kidul. Tinulak bali mengidul. Rojo iman selamat. Ono sengkolo teko kulon, tinulak bali mengulon, rojo iman selamat. Ono sengkolo teko nuwun, tinulak bali menduwur, rojo iman selamat. Ono sengkolo teko ngisor, tinulak bali mengisor, rojo iman selamat. Selamat, 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 saka kersaning Gusti Allah. Surodirjo ningrat, lebur dening pangastuti. Bersama, kita songsong kebangkitan besar Nusantara. Dengan iman, kerja keras, dan semangat persatuan, Indonesia akan menjadi negeri yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial sebagaimana yang telah diimpikan oleh leluhur kita. Mari kita wujudkan saudara-saudara demi anak cucu dan kejayaan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.